Kita sekarang ketinggalan dari negara-negara lain. Sudah 85% daripada negara di Asia Timur dan Pasifik sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Dan berbagai macam pihak, pakar-pakar dunia seperti Bank Dunia, WHO, dan UNICEF, semuanya sepakat bahwa penutupan sekolah ini bisa menghilangkan pendapatan hidup satu generasi. Loss of learning ini real dan memang resiko yang bisa dampaknya permanen. Indonesia sudah 1 tahun hampir mayoritas daripada sekolahnya tidak melaksanakan tatap muka. Jadi ini sudah relatif terlalu lama dan penutupan sekolah ini bisa bukan cuma dampak kepada pembelajaran, tapi dampak yang negatif terhadap kesehatan, perkembangan, dan kesehatan mental anak-anak kita. Dan juga jangan lupa untuk orang tuanya juga yang sangat sulit mendapatkan kesempatan ekonomi bekerja di luar karena mereka juga harus mengurus anaknya di rumah. Jadi dampaknya banyak sekali dampak negatif yang ada. Berikut. Yang kita lihat apa yang terjadi di Indonesia. Kita melihat tren-tren yang sangat mengkhawatirkan. Tren anak-anak yang putus sekolah. Kita melihat penurunan capaian pembelajaran, apalagi di mana di area daerah-daerah di mana akses dan kualitas itu tidak tercapai. Jadinya kesenjangan ekonomi bisa menjadi lebih besar. Ya, kita melihat juga banyak orang tua yang tidak melihat peranan sekolah dalam proses belajar pembelajaran. Jadi banyak dari anak-anaknya ditarik keluar dari sekolah, ya. Dan ada berbagai macam isu-isu kekerasan domestik yang terjadi di dalam keluarga yang tidak terdeteksi kadang-kadang tidak terdeteksi. Jadi resiko dari sisi bukan hanya pembelajaran, resiko dari masa depan murid itu, dan resiko psikososial atau kesehatan mental dan emosional daripada anak-anak ini semuanya sangat rentan. Jadi kita harus mengambil tindakan yang tegas untuk menghindari agar ini tidak menjadi suatu dampak yang permanen dan satu generasi menjadi terbelakang atau tertahan perkembangannya dan kesehatan mental. Berikut. Riset sudah membuktikan dan kita sudah tahu ini dari data di seluruh dunia bahwa pendidik dan tenaga pendidikan karena umur mereka memiliki kerentanan yang tertinggi terhadap COVID-19, bukan murid-murid, ya. Jadi kelompok usia 3-18 tahun ini memiliki tingkat misalnya mortalitas yang sangat rendah dibandingkan kelompok usia yang lainnya, ya. Berikut. Dan kita juga tahu bahwa rate infeksi pada anak terutama di bawah umur 18 tahun secara umum itu infeksi pada anak itu secara umum bergejala ringan. Itu pun anak secara data di dunia yang kita punya adalah anak memiliki kerentanan jauh lebih rendah terhadap infeksi COVID dibandingkan dengan orang dewasa. Dan anak semakin kecil juga kemungkinan menularkan infeksinya juga semakin kecil, semakin muda semakin kecil dibandingkan dengan orang dewasa. Ini data dari UNICEF dan WHO, semuanya ini adalah alasan kenapa di berbagai macam negara yang dimana kasus infeksinya COVID-nya pun sangat tinggi, sekolah-sekolah sudah memulai melaksanakan tatap muka. Berikut. Jadi apa kebijakan yang kita keluarkan pada hari ini? Esensi daripada kebijakan adalah karena kita sedang mengakselerasi vaksinasi. Setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan juga masih ada opsi pembelajaran jarak jauh. Kenapa masih harus ada opsi pembelajaran jarak jauh? Karena protokol kesehatannya itu maksimal kapasitasnya 50%. Jadi mau tidak mau, walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan opsi tatap muka terbatas, tapi masih harus melalui sistem rotasi. Sehingga harus menyediakan dua opsinya, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh. Tapi poin kedua yang terpenting adalah orang tua atau wali murid boleh memilih, berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadinya sekolah setelah guru-guru dan tenaga pendidiknya divaksin itu wajib memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman
mengirim anaknya ke sekolah apa tidak. Jadinya ujung-ujungnya per anak keputusan ini ada di orang tua. Tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung.